Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nurlia, NIM H0511711512. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar Statistika 2 dengan judul Estimasi Model Regresi Non-Parametrik menggunakan estimator Nader-Watson dengan fungsi kernel Epanik-Nykov. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Ropong MSI selaku pembimbing utama, Ibu Dr. Anna Islamiati SSI MSI selaku pembimbing pertama, dengan penguji yang pertama Ibu Siti Sahriman SSI MSI, yang kedua Bapak Dr. Lapoja Talangko MSI. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana mendapatkan estimator kurva Nader-Watson menggunakan fungsi kernel Epanik-Nykov pada model regresi non-parametrik untuk data rata-rata harian bilangan sunspot pada tahun 2007. Adapun tujuan penelitian yaitu memperoleh estimator kurva Nader-Watson menggunakan fungsi kernel Epanik-Nykov pada model regresi non-parametrik untuk data rata-rata harian bilangan sunspot pada tahun 2007. Selanjutnya, deskripsi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data posisi sunspot di lintang selatan, tepatnya pada siklus aktivitas matahari pada tahun 2007. Data posisi sunspot di lintang selatan kemudian diplot terhadap waktu pengamatan yang dimulai dari hari ke-1 hingga hari ke-N. Berikut ditampilkan gambar posisi sunspot di lintang selatan yang diplotkan berdasarkan waktu pengamatan. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa posisi sunspot itu cenderung muncul pada lintang plus minus 24 derajat lintang selatan pada awal siklus dan menuju ekuator pada akhir siklus. Nah, posisi sunspot matahari ditandai dengan nilai negatif pada lintang selatan, sehingga untuk posisi sunspot di awal siklus itu terjadi pada lintang minus 24 derajat lintang selatan. Nah, selanjutnya distribusi hasil pengamatan selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu terdapat sebanyak 365 data. Nah, selanjutnya statistik deskriptif data rata-rata harian posisi sunspot di lintang selatan tahun 2007. Nah, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa banyaknya data atau N itu sebanyak 365 data, dengan data minimal terjadi pada bulan April pada lintang minus 24 derajat lintang selatan dan data maksimalnya terjadi pada lintang 0 derajat lintang selatan. Dengan rata-rata keseluruhan data itu terjadi pada minus 6,92 derajat lintang selatan, dengan standar deviasi sebesar 4,36. Nah, berdasarkan gambar 4.1, posisi sunspot pada lintang selatan yang diplotkan berdasarkan waktu pengamatan, dapat diketahui bahwa pola datanya itu tidak membentuk suatu pola tertentu, seperti linear, kuadratik, ataupun eksponensial, sehingga akan sulit jika diestimasi menggunakan regresi parametrik. Oleh karena itu, untuk data rata-rata harian posisi sunspot pada lintang selatan akan diestimasi menggunakan pendekatan regresi non-parametrik. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan estimator Nader-Watson dengan fungsi kernel Epanik-Nykov. Nah, selanjutnya fungsi kernel Epanik-Nykov disubstitusikan ke dalam persamaan 2.14, sehingga diperoleh M topi XI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali 3/4 dikali 1 kurang XI kurang X per H di pangkat 2 dikali I dikali YI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali 3/4 dikali 1 kurang XI kurang X per H di pangkat 2 dikali I. Sehingga untuk estimator regresinya yaitu dapat dilihat pada persamaan 4.2. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, berdasarkan persamaan 4.2, kita akan mengestimasi kurva regresi untuk data rata-rata harian posisi sunspot pada lintang selatan. Nah, sebelumnya, ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengestimasi suatu kurva regresi dugaan dalam regresi kernel, yaitu pemilihan bandwidth. Bandwidth yang digunakan terlalu besar akan menghasilkan kurva regresi yang semakin halus, sedangkan untuk bandwidth yang terlalu kecil akan menghasilkan kurva regresi yang semakin kasar. Nah, selanjutnya dengan menggunakan aplikasi RStudio, maka kurva regresi dengan nilai bandwidth 0,1 dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, berikut merupakan kurva regresi kernel dengan nilai bandwidth 0,1. Nah, berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa kurva regresi yang dihasilkan itu jauh di bawah pola sebaran data aslinya. Kemudian untuk kurva errornya sendiri, nilai error yang dihasilkan itu juga relatif besar. Selisih dari hasil estimasi dengan data aslinya itu sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa kurva regresi dengan nilai bandwidth 0,1 itu tidak baik digunakan untuk data rata-rata harian posisi sunspot. Nah, berdasarkan gambar kurva regresi dengan nilai bandwidth yang kecil yaitu 0,1 dapat dilihat bahwa kurva yang dihasilkan itu juga
sangat kasar, sehingga selanjutnya kita menggunakan bandwidth yang lebih besar, yaitu 2,0. Nah, berikut akan ditampilkan kurva regresi dengan nilai bandwidth 2,0. Nah, berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa kurva regresi yang dihasilkan itu sebagian data mengikuti pola sebaran data aslinya, namun sebagian juga tidak melewati pola sebaran data aslinya. Sedangkan untuk kurva errornya, nilai error yang dihasilkan itu juga relatif besar. Hasil estimasi dengan data aslinya itu sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa kurva regresi dengan nilai bandwidth 2,0 itu tidak baik digunakan untuk data rata-rata harian posisi sunspot pada lintang selatan. Nah, berdasarkan kurva regresi dengan nilai bandwidth 0,1 dan 2,0 yang menghasilkan kurva regresi yang sangat kasar dan sangat halus, maka dapat dikatakan bahwa nilai bandwidth yang optimum itu berada pada nilai bandwidth interval 0,1 sampai dengan 2,0. Nah, untuk mengetahui bahwa nilai bandwidth yang optimum itu kita bisa menggunakan generalisasi cross validation dengan cara melihat nilai GCV minimumnya. Nah, berikut akan ditampilkan tabel nilai GCV dari interval bandwidth 0,1 sampai dengan 2,0. Nah, berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai GCV itu cenderung menurun pada interval bandwidth 0,1 hingga 1,0. Selanjutnya, pada interval 1,0 hingga 2,0 itu nilai GCV-nya cenderung meningkat. Nah, dari tabel juga dapat diketahui bahwa nilai GCV paling minimum adalah bandwidth sebesar 1,0 dengan nilai GCV yaitu 2,03 E di pangkat minus 31. Nah, selanjutnya akan ditampilkan kurva regresi dengan nilai bandwidth 1,0. Nah, berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa kurva regresi yang dihasilkan itu mengikuti pola sebaran data aslinya. Dengan nilai error yang dihasilkan itu juga relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa kurva regresi dengan nilai bandwidth 1,0 itu baik digunakan untuk data rata-rata harian posisi sunspot pada lintang selatan. Nah, untuk mengetahui bahwa bandwidth 1,0 itu merupakan bandwidth yang optimum, maka kita akan membandingkan dengan nilai bandwidth dengan nilai GCV minimum terendah lainnya. Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai bandwidth lainnya itu sebesar 0,9 dan 1,1. Nah, akan ditampilkan kurva regresi dengan nilai bandwidth 0,9. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa kurva regresi yang dihasilkan itu juga mengikuti pola sebaran data aslinya. Dengan nilai error yang dihasilkan itu relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa kurva regresi dengan nilai bandwidth 0,9 itu baik digunakan untuk data rata-rata harian posisi sunspot. Nah, selanjutnya kurva regresi dan kurva error untuk bandwidth sebesar 1,1. Nah, berdasarkan gambar dapat diketahui juga bahwa kurva regresi yang dihasilkan itu mengikuti pola sebaran data aslinya. Dengan nilai error yang dihasilkan itu relatif kecil, sehingga dapat dikatakan juga bahwa kurva regresi dengan nilai bandwidth 1,1 itu baik digunakan untuk data rata-rata harian posisi sunspot. Nah, berdasarkan ketiga kurva regresi dengan nilai bandwidth 0,9, 1,0, dan 1,1, secara kasat mata kita tidak bisa menentukan yang mana kurva regresi yang terbaik di antara ketiga bandwidth tersebut. Nah, untuk itu, untuk menentukan kurva regresi terbaik di antara ketiga nilai bandwidth dapat dilihat dari nilai MSE terkecilnya. Nah, berdasarkan pada nilai GCV minimum pada tabel 4.3 dan nilai MSE terkecil pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kurva regresi terbaik menggunakan estimator nada Watson dengan fungsi kernel Epaniknikov untuk data rata-rata harian bilangan sunspot pada tahun 2007 ialah kurva regresi dengan nilai bandwidth 1,0 yang memiliki nilai GCV minimum sebesar 2,03 E di pangkat minus 31 dan nilai MSE sebesar 2,02 E di pangkat minus 31. Nah, adapun kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu estimator nada Watson dengan fungsi kernel Epaniknikov menghasilkan kurva regresi yang mengikuti pola kurva data aslinya. Nilai bandwidth optimum yang diperoleh ialah sebesar 1,0 dengan nilai GCV minimum sebesar 2,03 E di pangkat minus 31 serta nilai MSE terkecil sebesar 2,02 E di pangkat minus 31. Hal ini menunjukkan bahwa estimator kurva ini baik diterapkan pada data rata-rata harian bilangan sunspot pada tahun 2007. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.